Saya kira ini soal yang sangat penting ya, bukan saya kira, saya yakin ini sangat penting karena ini akan menyangkut hajat hidup kita semua. Ini jadi begini Bung Rocky, terima kasih dulu deh Anda sudah bersedia berhenti sejenak ya untuk ngobrol ya. Tidak seperti yang dinarasikan sebelumnya, PPN 12% itu tidak hanya untuk barang mewah, tapi juga menyasar produk yang digunakan oleh kalangan rakyat miskin. Bahkan ini paling bawah ini. Kita membaca laporan adanya kritik dari Bank Dunia, sementara netizen juga sekarang ini menggalang penolakan melalui sebuah petisi. Dan sudah banyak sekali yang menandatangani petisinya. Ya, bisa terbaca kepanikan dan frustrasi sebetulnya dari Menteri Keuangan karena tax ratio tidak bertambah tuh. Dan kelihatannya kemampuan-kemampuan yang sudah diandalkan itu tidak mencapai target. Dan datanya mereka buka sendiri itu. Pajaknya 82%, pajak macam-macam lah kelihatannya, dan realisasinya maksudnya belum bisa dicapai sepenuhnya, dan pada akhirnya harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang diidealkan tumbuh 8%, walaupun sudah dikoreksi oleh beberapa petinggi Partai Gerindra bahwa bukan 8% tapi menuju ke 8%, dan perkiraan ya paling 5% juga udah bagus itu. Dan itu yang memungkinkan kita menangkap semacam sinyal akan ada krisis ekonomi itu. Nilai rupiah yang memburuk dan kepercayaan internasional juga menganggap bahwa ya pejabat-pejabat penentu stabilitas moneter justru lagi diperiksa oleh KPK. Kan semua itu jadi sinyal buruk terhadap kondisi perekonomian kita tuh. Jadi terlihat betul bahwa setelah ditegur Bank Dunia atau teguran Bank Dunia itu justru menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di dalam perencanaan makro kebijakan ekonomi kita kan. Nah, itu yang sangat gampang untuk kita duga bahwa akan ada kesulitan untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya mercusuar. Yang disebut mercusuar ya PSN segala macam itu, jembatan, jalan tol, ya memang mesti dihemat akhirnya kan. Jadi sinyal ini juga menunjukkan teguran pada Jokowi supaya, seharusnya Jokowi, karena yang masih berharap supaya IKN diteruskan, jalan tol diteruskan, kan Jokowi kan itu legasi dia kan. Jadi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan bahwa Pak Jokowi jangan terlalu banyak berharap ya, bahwa kami akan melanjutkan sensasi-sensasi ekonomi yang Anda bayangkan. Kami tidak mungkin melanjutkan seluruh yang dulu dielulukan bahwa ini bapak infrastruktur dan itu membangkrutkan APBN karena nggak dihitung efisiensinya, nggak dihitung kapan diperlukan, kenapa harus sekarang jalan-jalan tol itu dibangun, padahal pada akhirnya tuh yang balik dari jalan tol itu adalah nol sehingga jalan tol rugi lalu dijual ke asing kan. Itu semua yang udah ada dalam percakapan publik sebelum pemilihan Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo sekarang kembali pada realitas bahwa APBN kita tidak cukup untuk membiayai program-program ambisius, termasuk program-program ASN. Jadi pasti akan ada revisi habis-habisan tuh. Merespon kritik yang mengalir deras dari publik dan juga lembaga-lembaga peneliti ekonomi. Bahkan ini LPM UI, ini tempat Ibu Sri Mulyani dulu juga pernah di sana ya. Ini Menteri Sri Mulyani beberapa kali membela diri dengan menyatakan bahwa PPN 12% itu adalah mereka hanya menjalankan amanah undang-undang, dan kemudian katanya itu termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya gitu. Ya, tetap PPN 12% itu dianggap tinggi kan. Ya ada orang yang bikin perbandingan wah lebih tinggi di beberapa negara Eropa segala macam. Iya, tapi tax ratio mereka udah melampaui PPN-nya kan, itu perbandingannya tuh. Jadi soalnya adalah kemampuan untuk melihat daya beli itu. Jadi kalau dianggap bahwa ya nanti diistimewakan lah hanya barang-barang mewah. Ya, apa yang disebut barang mewah itu? Toh barang-barang mewah itu juga pasti harus diperteli bagian-bagian mana yang disebut mewah itu. Kalau saya beli kaos misalnya, ya oke, kaos ini udah kena PPN itu karena nggak disebut sebagai kebutuhan dasar misalnya. Tapi bukan sekedar naik 1% kaosnya. Kalau saya cuci ini pasti rinsonya juga naik kan buat
buat beli buat nyuci ini tuh, atau kerudung mak-mak yang dianggap ya itu nggak ada nilainya 1%, cuman iya, tetapi ya mesti ada rinso untuk nyuci itu, mesti ada gantungan baju untuk jemur, pasti gantungan baju juga naik harganya kan, semua itu bersifat total akhirnya, jadi beban pada pengeluaran kan, itu cara berpikirnya tuh. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kesulitan, dan protes rakyat tentu ada protes yang masuk akal. Sementara kita lihat grafik-grafik yang dipamerkan oleh Departemen Keuangan bahwa saya baca grafik Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa konsumsi bertumbuh dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir, kira-kira begitu. Tapi pada saat yang sama tidak diberitahu bahwa kelas menengah drop, jatuh ke kelas bawah tuh. Lalu pertanyaannya, kalau begitu yang mengkonsumsi siapa? Ya pasti kelas atas yang tidak terganggu expenditure-nya itu. Kan itu yang kita sebut keadilan sosial sebetulnya tuh. Jadi kalau beberapa data dasar diucapkan oleh Menteri Keuangan, ya itu sifatnya pamer supaya diterima bahwa ekonomi sedang bertumbuh, padahal data-data sebaliknya juga harus diperlihatkan. Kan fairness-nya mesti di situ tuh. Jadi balik lagi pada soal kesulitan ekonomi sehingga semua dipajakin, dan kenaikan pajak itu penanda bahwa sektor-sektor yang seharusnya dikejar oleh pemerintah itu tidak masuk, dan Ibu Menteri frustrasi dengan menganggap bahwa nanti kami akan kejar sampai ke bisnis ilegal supaya bayar pajak. Lalu bisnis ilegal itu mestinya ditangkap, bukan justru ditagih pajaknya kan. Itu juga mengandaikan bahwa ya pajak bisa dapat dong dari bisnis ilegal. Kalau itu ilegal kan aja semua bisnis. Pemerintah ini tampaknya juga mencoba menenangkan rakyat itu dengan jurus yang tidak bisa kita duga, dengan stimulus dan bantuan mulai BLT atau model bansos gitu. Tapi kan kita sudah tahu bahwa ini hanya jangka pendek dan tidak ada jaminan sewaktu-waktu bantuan-bantuan itu tidak dicabut, karena problem utama pemerintah ya kan APBN yang boncos akibat pembangunan infrastruktur ugal-ugalan di era Jokowi. Ya tentu impact dari kenaikan pajak itu ada kenaikan harga-harga, kan dasarnya itu tuh. Lalu dicari cara bagaimana supaya mereka yang ada di ekonomi subsistensi itu bisa bertahan tuh. Artinya bagaimana supaya nggak jatuh miskin, tidak lebih banyak orang jatuh miskin karena problem ekonomi makro, karena pajak dinaikkan. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh Menteri Desa misalnya, Menteri Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kan mereka nggak tahu mau ngapain. Sebetulnya sinyal itu tuh. Ya jalan keluarnya pas, udah kita kasihlah beras, raskin apa segala macam itu, atau yang paling gampang ya BLT disalurkan lagi. Tapi BLT itu bukan cara untuk mengentaskan kemiskinan, kan itu kemiskinan itu bagian dari akibat kebijakan, kan itu dasarnya tuh. Jadi pertumbuhan harus dihasilkan supaya kemiskinan hilang. Nah masalahnya bertumbuh dengan cara apa? Coba itu ya ekstraktivitas iya, tetapi itu juga pada satu waktu itu akan habis, atau kendati belum habis di dalamnya itu ada soal kerusakan lingkungan tuh. Jadi orang mesti berpikir apa mesin ekonomi baru untuk menghasilkan atau mencegah kemiskinan, menambah kemakmuran. Ya di dunia orang berpikir tentang carbon trading. Di seluruh pelosok desa di Eropa itu orang mulai investasi supaya karbon bisa di capture itu, dan itu sebetulnya kan. Jadi kita kalau dikatakan bahwa ekonomi hijau itu green economy akan jadi ukuran utama, kita nggak tahu mau mulai dari mana, karena pada saat yang sama kita merusak lingkungan. Kita ingin ada green economy sebagai new machinery untuk growth, tetapi ya mesin itu kan memangkas jumlah lahan yang deforestasi itu, karena mau maksa 8%, karena mau maksa food estate, kan itu artinya kita nggak nabung untuk bertambah karbon kan. Jadi kita tidak mungkin memikirkan pengentasan kemiskinan hanya dengan modal
bagi-bagi hadiah pada rakyat, sebarin lagi BLT, kan itu artinya menghina rakyat sebetulnya kan. Jadi rakyat itu dia punya harga diri kalau dia punya pekerjaan. Nah, pekerjaan ini yang tidak bisa disiapkan oleh negara. Jadi bukan sekedar tunggu di depan gang untuk dapat BLT lalu jikrak-jikrak, kan itu juga penghinaan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang bekerja. Itu dasarnya tuh. Nah, menciptakan lapangan kerja itu yang diperlukan. Mesin ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja harus didasarkan pada kemampuan untuk leverage mereka-mereka yang ada di pedesaan. Jadi itu intinya tuh, membangun dari desa ya pasti harus mulai dari situ tuh, prinsip-prinsip dasar kita. Dan itu artinya harus ada ya kebijakan yang radikal lah untuk menghentikan proses growth yang hanya berbasis pada ekstraksi industri. Tadi Anda menyebut kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12% ini sebagai bentuk kepanikan dan frustrasi dari Menteri Keuangan. Ini kan sangat berbahaya dong, Bung Rocky, kalau orang yang sedang panik dan frustrasi kemudian mengambil keputusan, dan keputusan itu berupa kebijakan yang dampaknya itu akan terkena terhadap ratusan juta rakyat Indonesia. Ya, kalau kebijakan yang diambil dalam kondisi panik dan frustasi, hasilnya sih sudah bisa kita pastikan jadinya seperti apa. Ya, tentu problem barunya adalah mencari paradigma apa untuk mengganti paradigma pertumbuhan, mengganti paradigma growth yang basisnya adalah gali-gali tambang, lalu panjat-panjat pohon sawit. Kan semua itu punya persoalan dengan lingkungan, punya persoalan dengan kemampuan kita untuk bertanding di masa depan yang udah pasti kalah. Kan orang mulai berpikir, pesaing Indonesia apa? Ya, pesaing Indonesia adalah anak-anak muda kita yang harusnya memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti yang dilakukan oleh Cina berpuluh-puluh tahun lalu, yang sekarang kemudian diikuti oleh Vietnam misalnya. Kan pertandingan kita harusnya di situ. Jadi investasi pendidikan yang disebut oleh Pak Prabowo harusnya itu yang dimaksimalkan. Jadi supaya kita nggak jadi tukang assembling aja tuh, tukang jahit doang tuh. Sementara mesin-mesin pertumbuhan baru itu tidak kita kuasai tuh, yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu dasar misalnya. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang hendak ditagihkan sebetulnya pada para pembuat kebijakan. Sementara kita nggak lihat ada koordinasi untuk shaping ideas atau reshaping, membentuk kembali itu paradigma pembangunan kita. Jadi kalau kita balik pada problem dasarnya, secara ideologis kita harus menghasilkan satu jenis pemikiran ekonomi untuk dijadikan kebijakan, dan atas dasar itu seluruh infrastruktur pendidikan diarahkan. Kan begitu cara berpikirnya, cara berpikir paradigmatik. Kalau misalnya dibutuhkan reshuffle habis-habisan, ya harus balik pada mereka yang menguasai problem. Kan internasional menunggu Indonesia, katanya kabinet yang second kabinet, kenapa besar banget? Kan yang disebut ahli itu cuma sedikit harusnya kan. Dan sekarang kabinetnya sebesar itu akan menimbulkan problem tuh. Jadi kegemukan sebetulnya itu tidak memungkinkan efisiensi dicapai. Sekali lagi kita dari awal udah kasih semacam sinyal supaya Presiden Prabowo mengevaluasi struktur kabinetnya dan mulai untuk memperhatikan bahwa paradigma itu harus menuntun kebijakan dan bukan sekedar tukar tambah kepentingan politik di antara para menteri itu. Saya kira itu poin dasar yang harus dibaca kembali. Mungkin setelah Prabowo kembali dari Inggris, saya kembali dari Mesir, ya, dan dia memang akan bertemu lagi dengan Perdana Menteri Inggris. Jadi selamat memikirkan new kind of paradigma jenis baru untuk menuntun pertumbuhan 8% itu. Salam akal sehat. Salam akal.